Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bermuajahah dalam rangka bermajelis ilmu, dalam rangka menghidupkan ranting Muhammadiyah, ranting penting dua. Mudah-mudahan setiap kita diberikan keikhlasan dalam menghidupkan ranting ini, dan dari keikhlasan tersebut Allah catat ibadah yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang berasal dari Arab, ya, sesuai dengan pelajaran kita malam hari ini, bahasa Arab yang diturunkan kepadanya Al-Quran yang berbahasa Arab. Maka penting untuk kita mempelajari bahasa Arab. Karenanya menjadi sebuah kebanggaan kalau kita cinta terhadap bahasa Arab, terhadap bahasanya Al-Quran. Maka bagi orang yang benci kalau mendengar istilah yang ke-Arab-Araban, maka sesungguhnya dia telah benci terhadap Islam itu sendiri. Karena seluruh ajaran Islam berasal dari Arab. Ya. Dan dengan bahasa Arab ini kita mengetahui Islam, menjadikan sholat kita khusyuk, menjadikan bacaan Al-Quran kita semakin nikmat karena paham apa yang dibaca. Maka sekali lagi penting untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Beberapa hari yang lalu saat saya menyampaikan kajian tafsir di Masjid Al-Ikhlas Mujassem, lebih tepatnya ke kawasan Sulang sih, bukan Mujassem Barat tapi Mujassem Timur. Ada salah seorang jamaah yang bertanya, Ustaz, bagaimana agar sholat kita khusyuk? Maka spontan langsung saya jawab sesuai dengan pengalaman spiritual saya sendiri. Ketika sebelum nyantri, saya sholat seperti biasa umumnya kaum muslimin yang tidak berpendidikan. Saya tidak mengenyam pendidikan ala pesantren. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya nyantri, kemudian sedikit demi sedikit belajar, terkhususnya belajar bahasa Arab. Lama-kelamaan paham apa yang dibaca di dalam sholat. Maka saya jawab, kalau itu untuk menjadi khusyuk sholat kita, haruslah kita paham apa yang dibaca di dalam sholat. Ditambah saat itu ketika saya masih nyantri, ada salah seorang guru saya yang pernah menyampaikan sebuah kata-kata yang sampai sekarang saya masih ingat. Di antara nikmat terbesar yang Allah cabut dari manusia ketika sholat adalah dihilangkannya rasa khusyuk. Dihilangkannya khusyuk ketika sholat. Dan itu disebabkan karena apa? Di antaranya nih sebabnya. Di antaranya karena dia tidak paham apa yang dibaca. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi kenapa disebut takbiratul ihram padahal yang dibaca Allahu Akbar? Kenapa kok Allahu Akbar yang lain nggak disebut takbiratul ihram? Ketika akan ruku Allahu Akbar,
akan sujud juga Allahu Akbar, akan bangun Allahu Akbar. Hanya di awal yang disebut takbiratul ihram. Nah ini kalau nggak paham bahasa Arab atau mendalami kandungannya, maka kita tidak akan khusyuk. Dari awal saja sudah nggak paham makna takbiratul ihram. Takbir, ya, lafaz takbir yang biasa kita baca, Allahu Akbar. Ihram berasal dari kata haruma, haram. Paham haram ya? Apa definisi haram? Haram nggak boleh dikerjakan. Haram, hukumnya haram, yang dilarang, bukan bukan tanah haram. Ya haram juga termasuk tidak boleh berperang di situ, tidak boleh bermaksiat di situ. Intinya di sana kemaksiatan yang dikerjakan dosanya lebih besar dibanding di tempat-tempat yang lain. Ya. Nah, ihram atau takbiratul ihram, ihramnya ini akar katanya sama dengan haram. Nah, ini faedah juga nih hadirin yang dimuliakan Allah, dan faedah ketika kita belajar bahasa Arab. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika kita memulai gerakan sholat dan bacaannya mengucapkan Allahu Akbar, seketika itu kita diharamkan melakukan segala sesuatu di luar bacaan dan gerakan sholat. Haruslah kita fokus dalam sholatnya saja, baik bacaannya maupun gerakannya ataupun di dalam pikirannya juga. Pokoknya segala sesuatu yang kaitannya dengan dunia sudah cukupkan sebelum takbiratul ihram. Ketika sudah Allahu Akbar, sudah fokus. Haruslah khusyuk, tumakninah ketika mengerjakan sholat. Nah ini baru takbiratul ihram. Akan kita pahami kalau kita paham bahasa Arab. Betul Pak ya? Terus setelah membaca takbiratul ihram, ada doa iftitah. Doa iftitah variasinya banyak, tapi biasa yang kita amalkan, teman-teman Muhammadiyah amalkan, bagaimana bunyinya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tahukah kita makna dari doa ini? Tahu tidak? Ada yang pernah membaca terjemahannya? Meskipun belum paham bahasa Arab banget, tapi paling tidak baca terjemahannya. Nah, gimana? Doanya artinya gimana? Ya Allah, Allahumma ba'id, jauhkanlah, baini, antara aku, wa baina, dan antara khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, kama, seperti atau sebagaimana ba'atta, engkau menjauhkan, baina, antara al-masyriq, timur, wal maghrib, dan barat. Bayangkan ini makna dalam sekali. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan antara kita dengan kesalahan kita, seperti Allah menjauhkan antara barat dan timur. Barat dan timur pernah bertemu? Nggak pernah. Dan nggak mungkin Allah mempertemukan, kecuali kalau Allah berkehendak. Ya. Antara utara dan selatan juga nggak pernah bertemu. Nah kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan antara kita dengan kesalahan kita, sebagaimana Allah menjauhkan timur dan barat yang nggak pernah bertemu. Berarti kita meminta kepada Allah nggak kaleng-kaleng, nggak tanggung-tanggung gitu loh. Sekali minta langsung yang luar biasa. Nah ini akan kita ketahui kalau memahami apa? Bahasa Arab. Maka meskipun tertatih-tatih memahami bahasa Arab, belajar bahasa Arab, dicoba terus. Ya. Kalau nggak paham-paham, paling tidak kita sudah usaha. Ya, biasanya alasan klasiknya
Karena sudah, saya nggak bilang sudah tua loh ya. Ya. Sudah full memorinya karena banyak yang dipikir. Ya, itu alasan klasik sih. Yang penting di sini poinnya bukan sudah sepuh, sudah full, sudah apa, tapi ada semangatnya, ya itu. Ya. Nah ini yang saya sampaikan waktu ditanya ketika di pengajian Masjid Al-Ikhlas itu yang di Macasem Timur ya. Bagaimana caranya Ustaz agar kita sholatnya khusyuk? Saya jawab berdasarkan pengalaman spiritual saya sebelum saya nyantri, kemudian dibandingkan keadaannya setelah nyantri, kondisi sholatnya beda. Rasanya memang lebih kerasa khusyuknya ketika sudah memahami bacaan sholatnya. Paling tidak kalau seandainya kita waktunya kurang atau terlalu sibuk dengan aktivitas kita masing-masing sehingga tidak memiliki waktu yang lebih untuk belajar bahasa Arab, agar kita sholatnya khusyuk, bacalah terjemahannya. Bacalah terjemahannya juga, sebab sholat ini ya, ibadah yang dikerjakan dalam sehari 5 kali. Dalam sehari 5 kali. Sementara rukun-rukun yang lain, itu rukun Islam yang lain, tidak sehari 5 kali. Ya. Syahadat sudah kita kerjakan dalam sholat. Puasa hanya setahun sekali yang wajib. Ya. Haji bagi yang mampu. Apalagi sekarang ada fatwa sudah tidak wajib lagi. Tapi ya ini juga perlu dirinci ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Erwan di Tirmidzi, itu beliau ketika kemarin sudah hadir di perkumpulan para asatidzah yang diprakarsai oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad Pusat, beliau menyampaikan sebetulnya bagaimana sih yang dimaksud beliau. Ternyata yang dimaksud bukunya kewajiban haji di Indonesia tidak diglobalkan, tidak digeneralisirkan. Tidak semua orang kemudian digugurkan kewajibannya. Tidak, itu ada rincian-rinciannya. Ya. Ini haji setahun sekali kalau mampu. Dan itu seumur hidup sekali, bukan setahun sekali. Puasa setahun sekali. Zakat juga setahun sekali. Kalau zakat mal, kalau nyampe nisabnya. Kalau nggak nyampe ya sudah tidak dibebankan zakatnya. Nah kalau sholat ini beda. 5 kali sehari semalam. Nah, kan awalnya 50 kali. Diturunkan menjadi 5 kali. Dan di dalam sholat ini terkandung semua rukun Islam. Pernah saya sampaikan belum ya di sini ya? Belum. Tahukah kita bahwa di dalam sholat ini terkandung semua rukun Islam? Yang pertama, syahadat. Ada di dalam sholat, syahadat. Ketika kita baca doa tasyahud. Yang kedua, sholat. Nah, sholat itu sendiri. Yang ketiga, puasa dulu atau zakat dulu? Zakat dulu. Zakat di dalam sholat, zakat apa? Kalau yang terbesit dalam benak kita mendengar zakat, pasti ngarahnya biasanya ke harta. Ke harta atau ke bahan pokok, zakat fitr. Nah di dalam sholat, zakatnya kita adalah zakat waktu. Kita meluangkan waktu, memberikan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dizakati. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa nggak makan. Memang dalam sholat itu makan. Saya anak kecil aja bawa tempe ke masjid. Dulu saya waktu masih usia SD, ingat sekali. Ibu kalau sholat-sholat kan biasa masak tempe anget, Pak. Diambil di saku, bawa ke masjid sambil sholat sambil makan. Ini serius nih, masih ingat sampai sekarang, masya Allah. Terus yang kelima, haji. Hajinya orang di dalam sholat apa? Kira-kira unsur apa yang ada di dalam sholat dari unsur-unsur haji? Kalau dari zakat,
meluangkan waktu, bukan harta. Hajinya di dalam sholat itu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Jadi semua rukun Islam ada di dalam sholat. Dan sholat ini kita kerjakan sehari semalam 5 kali. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya dengan memperumpamakan orang yang mandi sehari 5 kali. Kemudian ditanyakan kepada para sahabatnya, apakah mereka akan masih memiliki kotoran? Sehari mandi 5 kali. Ya. Pasti ini jawabannya kita akan sepakat tidak memiliki kotoran, bersih. Bersih, apalagi kalau mandinya benar. Apalagi kalau sholatnya benar. Ya. Pasti akan bersih. Jangankan 5 kali, hanya sekali saja bersih, dan masih bersih dari pagi sampai sore. Ini pengalaman saya di Mesir, beda dengan di Indonesia. Di Mesir itu, apalagi kalau musim dingin, Pak, hampir sepekan nggak mandi. Sepekan nggak mandi. Nggak gatel. Ini pengalaman saya ini. Apalagi kalau musim dingin, ya. Dan bukan hanya di musim dingin saja, di musim panas pun, atau di musim-musim biasa lah. Di hari-hari biasa, mereka itu mandi sehari 2 kali. Itu kayak semacam pemborosan, Pak. Kayak semacam pemborosan. Kita ini kalau hari Jumat bahkan 3 kali. Ya, pagi, Jumatan, sore. Pagi, siang, sore. Di sana jarang mandi. Terus terang ya. Tapi bersih, kulitnya putih. Ini yang saya rasakan ketika di sana, dan ini juga disadari oleh istri saya. Jadi begitu pulang dari Mesir itu bersinar, maksudnya bersinar bersih, ya, glowing ya, maksudnya itu glowing. Tapi baru 2 bulan di Indonesia sudah belang, Pak. Kan naik motor biasanya terus bajunya sampai sini. Antara pergelangan tangan ke bawah dengan pergelangan tangan ke atas, warnanya sudah beda. Ya. Ini menunjukkan bahwa cuacanya beda, dan dari sisi aktivitas sehari-hari meskipun mandi di Indonesia pun ya terkadang masih kotor. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW memperibaratkan kalau orang mandinya benar 5 kali sehari semalam, ya maka dia pasti akan bersih sebagaimana sholat. Nah pertanyaannya, sholat kita sudah benar belum? Nah kalau belum benar, maka kita introspeksi apa sebabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan buruk, perbuatan keji dan munkar. Nah, semua itu hadirin sekalian rahimakumullah, ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk yang mau menerima nasihat, bisa kita perdalami akan kekhusyuannya kalau kita paham apa yang dibaca. Kita akan paham apa yang dibaca kalau kita paham bahasa Arab. Sebab batal sholat kita kalau kita membaca bacaan di dalam sholat dengan bahasa selain bahasa Arab. Makanya harus berbahasa Arab dan paham apa yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Arabnya. Ini prolognya sampai setengah jam. Oh, ada yang mau tanya ini? Ayo, monggo. Saya imam, mungkin pada waktu itu sholat subuh. Solusi yang terbaik itu saya mengikuti nasihin apa saja tidak bisa. Jangan jadi imam. Saya imam. Soalnya sebelumnya itu pas kira saya mau terserah saya nggak punya.
ya nggak apa-apa. Ya semuanya mau ya mau, tapi Terpaksa. Terpaksa. Kalau imam yang lain kunut. Iya. Ya sudah, fleksibel aja. Dan itu juga berdasarkan keyakinan jenengan. Kunut ini kan termasuk dari sunnah di dalam sholat ya. Bahkan kalau saya jadi imam pun kunut nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Kalau saya jadi imam, dalam mazhab Syafi'i itu lebih ditekankan kunut ini. Tapi ya kembali kita lihat kondisi jamaah sih. Kalau jamaahnya mayoritas yang tidak biasa kunut, yang nggak usah kunut. Kalau mayoritasnya yang biasa kunut, ya mau dikunuti nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau dikunuti, mereka menerima juga nggak apa-apa. Permasalahannya hafal nggak bacaan kunut ini? Kalau nggak hafal ya nggak usah kunut aja. Malah nanti doanya, ya sudah, nggak apa-apa. Ayo, sekarang kita mulai belajar masalahnya. Ulang-ulang lagi aja dari halaman pertama. Ingat-ingat. Masih ada kan bukunya? Itu tebal sekali. Pak Udin, itu tebal sekali. Halaman 5. Memang ini kalau nggak dibuka-buka, hanya sebulan sekali, ya lupa. Lupa ya. Halaman 5. Ini disuruh menghafal kosakata mufradat. Baitun rumah, masjidun masjid, babun pintu, kitabun buku, qalamun pulpen, miftahun kunci, maktabun meja, sarirun ranjang, kursiyun kursi. Adapun hadza ini gampang sekali. Lanjut halaman 6. Ma hadza, ma-nya itu artinya apa? Apa? Hadza ini berarti apa ini, dan seterusnya. Jadi di halaman-halaman ini, halaman awal masih meminta kita agar menghafalkan kosakata mufradat. Hadza baitun, ahadza baitun. Apakah ini rumah? Apakah hadza ini baitun rumah? Naam, ya, hadza baitun. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini baju kemeja. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? La, bukan atau tidak. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Ini pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Nah, ini bintang. Nomor 7, halaman 7. Saya baca soalnya. Bahasanya itu tapi kalau lihat, kalau baca paham ya. Kalau iya, ya bertahap. Bertahap. Ini kalau disodorkan gambarnya, hafal kosakatanya.
Kalau A apakah? Kalau ma apa? Apakah? Jawabannya pasti. Kalau enggak na'am ya la. Kalau apakah? Kalau A. Kalau ma, jawabannya pasti yang dimaksud langsung. Lihat nih, di halaman 6. Rumah, yang gambar rumah. Ma hadza, yang dimaksudkan rumah. Apa ini? Langsung jawabannya hadza baitun. Ini rumah. Tapi bawahnya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya pasti na'am atau la. Jadi kalau apakah jawabannya dua. Kalau enggak na'am ya la. Tapi kalau ma apa, jawabannya hanya satu. Yuk halaman 7 saya baca Arabnya, panjenengan jawab jawabannya sesuai dengan gambar. Gambar kunci. Siap ya? Ma hadza. Nah, kunci artinya miftahun. Gambar buku. Ma hadza. Gambar pulpen. Ma hadza. Hadza qalamun. Gambar pintu. Ma hadza. Gambar rumah. Ma hadza. Gambar kursi. Ma hadza. Nah, halaman 8. Gambar masjid. Saya tanya. Perhatikan soalnya ya. Ahadza baitun. Nah, ini kan apakah pertanyaannya? A. Maka jawabannya kalau enggak na'am, ya la. Nah, ini jawabannya apa? La. Kenapa la? Karena bukan rumah, kan yang ditanya apakah ini rumah? Ternyata gambarnya masjid. Berarti jawabannya la. Hadza masjidun. Mafhum? Paham tuh? Fahimna. Fahim. Gambar kedua, pulpen. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Bukan. Atau la. Ini pulpen. Gambar ketiga, baju. Ahadza qamisun. Aslinya gampang ya. Sampai sini gampang. Gampang apa angel? Mandan angel apa mandan gampang? Gambar keempat, bintang. Ahadza najmun. Apakah ini bintang? Naam. Karena gambaran bintangnya jawabannya naam. Tapi memang ini ya, dalam menuntut ilmu, sebagian orang dimudahkan memahami pelajaran tertentu. Sebagian orang susah memahami pelajaran yang lain. Ini saya rasakan. Tapi ada orang yang luar biasa, semua pelajaran dia dimudahkan. Ada orang juga yang semua pelajaran susah belajar. Luar biasa ini. Memang ini ya, ini pengalaman waktu saya nyantri. Kalau nyantri kan santri datang dari berbagai negara, berbagai wilayah, daerah. Saya punya teman orang Medan, aslinya Batak, Medannya Medan Batak. Namanya Amin Soleh Ashal Lubis, marganya Lubis. Oh itu saya kagum banget sama beliau. Baik bahasa Arab, bahasa Inggris, pelajaran sains, pelajaran yang IPS, semuanya beliau bisa Pak. Ajib luar biasa, Masya Allah. Sekarang jadi dokter kayaknya. Saya udah nggak komunikasi lagi sama beliau, tapi
Begitu selesai dari pesantren, beliau memang arahnya menjadi dokter lewat jalur SMPTN awalnya, tapi nggak berhasil. Berhasilnya di jurusan yang lain. Jurusan apa saya lupa, tetap diambil. Tapi keterimanya lewat jalur SBMPTN. Nah, tapi setelah setahun berjalan di fakultas yang beliau ambil, ya ngulangi lagi, ngambil kedokteran, terus keterima. Luar biasa, memang karena cerdas ya. Terus punya teman yang lain lagi. Kalau yang Amin Soleh ini dalam hal silat itu kurang jago. Tapi karate jago juga sih. Larinya cepet banget, luar biasa. Saya pernah tanding sama beliau, kalah jauh. Tapi umumnya semuanya bagus, menguasai. Ada teman yang lain juga bagus. Tapi yang saya dapetin teman yang 180 derajat berbeda. Belajarnya luar biasa, Pak. Dari sore sampai malam, apalagi kalau mau ujian. Mentelengi buku terus, tapi nggak paham. Susah paham ya. Serius ini. Saya ngalami teman-teman yang seperti itu beda-beda. Jadi bisa disimpulkan memang ada orang yang paham dan dimudahkan untuk memahami sebagian pelajaran, tapi susah di pelajaran yang lain. Ada yang dimudahkan semuanya, multi talent lah ibaratnya lah ya. Ada yang susah memahami semuanya. Ada yang malas-malasan, ada yang semangat, meskipun nggak paham-paham tadi ya. Nah, seperti Rizky Fulus, nyari duit, nyari rezeki. Ada orang yang dimudahkan jualan, ya. Ada orang yang dimudahkan dalam bukan jualan. Saya terus terang dari dulu pengen jualan, Pak, tapi kok nggak bisa-bisa. Selalu ini, gampang ya. Dari dulu pengen jualan tapi kok nggak konsisten gitu loh, nggak laku-laku terus gitu. Dulu pengen jualan waktu di Mesir itu buah duriat. Oh yang buah duriat ya, buah yang biasa dikonsumsi orang-orang Arab terus viral di Indonesia. Salah satu khasiatnya buat mempercepat kehamilan. Duriat namanya saja duriat keturunan. Ya, terus jualan madu, terus jualan yang sekarang ini lagi dikalakan emas, nggak laku-laku juga, nggak ada yang beli. Ada yang beli sih, tapi nggak seramai orang-orang lain yang jualan emas, terus laku mobilnya, yang beli banyak. Terkadang kita pengen niru apa yang dilakukan oleh orang lain, barangkali hasilnya sama, ternyata beda. Ya, meskipun kita niru cara orang mendapatkan rezeki, ternyata rezekinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jalannya orang kita tiru untuk mendapatkan rezeki, ternyata hasilnya berbeda. Ini beda-beda. Dalam hal rezeki beda-beda. Dalam hal menuntut ilmu juga beda. Dalam hal mengamalkan amalan sehari-hari juga beda. Sebagian ada yang dimudahkan kuat baca Al-Quran lama sekali, sholatnya lama. Sebagian puasanya yang sunnah dikerjakan bahkan sampai Daud bertahun-tahun. Saya nemui orang yang puasa Daud bertahun-tahun. Ya. Dia cerita sudah dari SMA sampai punya keluarga, punya anak 3 atau 4 itu diceritain. Berarti kan sudah bertahun-tahun. Terus cerita saya alhamdulillah Ustaz dari SMA jalanin puasa Daud ini dan istiqomah, meskipun kadang ada bolong-bolongnya. Tapi kalau bolong, ya saya lanjut hitungannya, misalkan besok puasa, ternyata nggak sampai selesai, besoknya lagi nggak puasa, tapi besoknya puasa. Begitu seterusnya, komitmen. Kadang ada yang selesai, kadang yang enggak. Tapi itu dikerjakan sudah bertahun-tahun. Ada orang yang dimudahkan seperti itu. Ada orang yang dimudahkan untuk infaknya. Ya, meskipun susah dalam mencari rezekinya, hanya sedikit, tapi dia konsisten untuk mengerjakan itu. Jadi memang manusia itu beragam, beda-beda ya. Dalam hal ini juga, nggak tahu ini siapa yang dimudahkan untuk belajar bahasa Arab di antara kita, siapa yang disusahkan.
Allah alam. Tapi senantiasa kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Sebab saya juga merasa awalnya susah, Pak. Dalam hal menghafal Al-Quran khususnya. Awalnya susah. Ini di sebagian majelis saya pernah cerita. Ini mudah-mudahan bukan karena riak, bukan karena sum'ah, bukan karena apa ya. Tapi mudah-mudahan menjadi motivasi dan sharing pengalaman. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, terhadap nikmat Allah diceritakan. Sebelum saya serius belajar agama atau di awal-awal nyantri, masih kelas takhusus, Pak. Jadi saya SMP di Tegal, di sekolah umum, bukan pesantren. SMA masuk pesantren. Karena dari umum masuk ke pesantren, nggak langsung kelas 10. Tapi 1 tahun dulu untuk takhusus. Pelajaran-pelajarannya khusus. Berarti seakan-akan akselerasi dari 3 tahun yang harusnya dipelajari di SMP, dipelajari di SMA semua setahun. Ini bahasa apa namanya, buat nyeneng-nyeneng kayak aja sih. Sebetulnya yang ngulur waktu aja. Ya, ngulang gitu bahasanya. Nah, saat di tahun pertama itu, karena belum terbiasa kehidupan pesantren, kehidupan luar masih ke bawah. Apa? Makan berdiri, nyanyi. Saya suka nyanyi, Pak. Suka nyanyi terus dulu. Nah, ketika awal-awal itu masih ke bawah dan ketahuan sama kakak mudabbir, pengurus IPM. Karena ketahuan dihukum. Apa hukumannya? Menghafal Al-Quran. 1 halaman dari surat Al-Mumtahanah. Juz 28. Saya dikasih waktu 1 pekan dihafalkan. 1 lembar itu. Begitu hukuman itu saya terima, kemudian saya coba untuk menghafal. Sampai 1 pekan, belum kunjung hafal juga. Jangan kalau di pasar 1 pekan, 1 halaman siap. Bisa, insya Allah. Bisa kira-kira. 1 halaman surat Al-Mumtahanah 1 pekan nggak hafal. Akhirnya saya maju. Kak, manggilnya kakak. Kak, ini saya sudah berusaha tapi nggak hafal-hafal. Ya sudah, setorkan sebisamu saja. Setorkan sebisanya. Seiring berjalannya waktu, di kelas saya belajar, di luar saya juga belajar. 4 tahun di SMA. Kemudian setelah 4 tahun, sebelum ke Mesir, saya sempat mondok lagi 2 tahun di pesantren tahfidz. Ketika daftar di pesantren tahfidz itu, ada yang namanya tes kecepatan menghafal. Ternyata hasil belajar selama 4 tahun di pesantren SMA, saya rasakan betul ketika sudah masuk ke pesantren tahfidz. Terlebih lagi saat tes kecepatan menghafal itu. Dari tes kecepatan menghafal, sekian santri baru, santri baru, kurang lebih sekitar 40 masalah. Dan surat yang dipilih belum pernah dihafal sama sekali. Kemudian mulainya sama, startnya sama. Ya. Walhamdulillah wa masya'a fa'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya tercepat kedua. Dalam kurun waktu 18 menit menghafal 1 halaman surat baru, ayat baru yang belum pernah dihafalkan sama sekali sebelumnya. Yang pertama ini kenapa bisa mendahului saya? Karena ternyata sebelumnya sudah hafal. Sudah hafal 30 juz. Sementara saya belum, tapi berhasil ranking kedua. Dibanding waktu masih SMA takhusus kan 1 pekan hafal 1 halaman. Sama-sama 1 halaman. Tes kecepatan menghafal berhasil 18 menit. Artinya begini, saya merasakan kesusahan. Ternyata seiring berjalannya waktu, Allah mudahkan. Maka ini benar apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali kan disampaikan seperti itu. Ya, maka kita ketika belajar, khususnya belajar bahasa Arab ini, meskipun tertatih-tatih, lupa-lupa, asal ada usaha upaya untuk bisa, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita semua. Lanjut, apa sudah cukup? Belum ya? Sedikit lagi. Halaman 9. Halaman 9 ini juga masih berbicara seputar kosakata. Ya. Iqra waktub. Iqra artinya bacalah, waktub tulislah. Itu kan gak ada harokatnya. Kita disuruh nulis ulang ditambahi harokat. Nah, ini rahasianya kenapa orang bisa baca Arab undul, karena sebelumnya sudah hafal. Hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun, hadza sarirun, hadza ma hadza kursiyun, ahadza baitun, la hadza masjidun, ma hadza miftahun. Kemudian bawahnya itu yang kalimat tanya, man hadza, man artinya siapa, hadza ini, siapa ini. Nah, disesuaikan dengan gambarnya. Yang gambarnya dokter berarti tabibun. Yang gambarnya anak kecil, itu anak kecil yang sebelah kiri atas. Waladun, bawahnya rajulun, anak dewasa. Kemudian samping kanannya itu siswa, mahasiswa. Talibun atau murid. Ini karena buku ini dari Saudi Arabia, maka nuansanya juga nuansa Arab Saudi. Siswanya menggunakan imamah, kemudian tasnya yang dicangking gitu. Jarang di sana, bahkan saya hampir tidak menemui siswa yang bawa ransel digendong. Semuanya biasanya pakai ya cangkingan gitu. Kayak yang bawa koper gitu. Terus bawahnya berarti di halaman berikutnya maksudnya. Ma hadza masjidun. Ya, biar gak ngantuk, ayo bersama-sama kita baca. Hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Lanjut berikutnya. Kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. Wa ma hadza jamalun. Ya, sampai sini. Satu halaman lagi terakhir ini. Terakhir. Jago, ayam jago. Ma hadza dikun. Man hadza mudarrisun. Ahadza qamisun. La hadza mindilun. Tisu. Itu mindil. Lap. Cukup ya? Jam 10 kurang 10. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menambah wawasan kita dan hamasah kita dalam rangka thalabul ilmi, khususnya belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dan Allah istiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wal a'fu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.